Ya, kita bacakan. Takbir dalam sholat Idul Fitri dan Idul Adha pada rakaat pertama sesudah takbiratul ihram 7 kali, dan pada rakaat kedua sesudah takbiratul qiyam. Jadi bangkit dari rukuk itu takbiratul qiyam itu 5 kali. Pada semua takbir itu tangan diangkat sehingga setentang dengan telinga, sebagaimana lazimnya dalam setiap takbir. Jadi ini yang sudah dicontohkan tadi ya. Ketika bangkit ya, takbir yang pertama itu memang setentang dengan telinga, tapi yang kedua biasanya selat macet ya. Hal ini berdasarkan kepada keumuman hadis Rasulullah alaihi wasallam yang menyatakan bahwa setiap takbir diangkat kedua tangannya. Perlu diketahui bahwa tidak ada tuntunan dari Nabi Muhammad SAW tentang zikir atau bacaan di sela-sela 2 takbir dan takbir-takbir berikutnya di sholat Idul Fitri. Kalau di sini masih ada enggak? Ada yang masih ragu-ragu. Jadi menurut tuntunan tarjih ini jelas tidak diangkat tangannya, tidak melakukan bacaan apa-apa. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar, Allahu akbar. Tidak ada bacaan itu. Ini jelas. Kemudian sesudah Al-Fatihah, sesudah takbir 7 kali, berarti takbirnya 8 kali nih dengan takbiratul ihram. Pada rakaat yang kedua 6 kali dengan qiyam i'tidal, bangkit dari sujud yang kedua pada rakaat yang pertama. Sesudah takbir 7 kali pada rakaat yang pertama dibaca surat Al-Fatihah yang diikuti dengan surat Al-Alaq, Sabihisma, Al-Alaq, Sabihisma, atau surat Qaf. Ya boleh. Yang dibaca di tempat kita biasanya surat Al-Alaq. Ya. Dan pada rakaat yang kedua sudah takbir 5 kali, selain dari takbir i'tidal, kalau takbir qiyam dibaca surat Al-Fatihah yang diikuti dengan surat Al-Ghasyiyah atau surat Qamar. Ini biasanya sudah pas ya, sudah pas. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nanti kalau ada pertanyaan ya kita diskusikan. Sesudah selesai pelaksanaan sholat Idul Fitri yang 2 rakaat tadi, imam langsung berkhutbah dan khutbahnya hanya 1 kali, yaitu tidak diselingi dengan duduk antara 2 khutbah. Niki, baik Idul Fitri maupun Idul Adha. Khutbah dimulai dengan tahmid, membaca alhamdulillah, tidak dengan takbir, karena tidak ada riwayat yang sahih menerangkan bahwa Rasulullah SAW memulai khutbah Id dengan takbir. Jadi yang masih umum umumnya ada takbir. Ada takbir, malahan lengkap takbirnya ya. Semua khutbahnya dimulai dari tahmid.
alhamdulillah. Hanya saja dalam khutbah Id memang diperbanyak menyelingi dengan takbir, akan tetapi tidak dimulai dengan takbir. Ini pelajaran ustadznya ini dan pelajaran kita, tapi kita wajib mengetahui. Yang umumnya itu setelah alhamdulillah, tahmid, terus takbiran, tidak ada anjuran. Kemudian diakhiri dengan doa dengan mengangkat jari telunjuk tangan kanan. Jadi khutbah diakhiri dengan doa. Biasanya imam yang umum yang dianjurkan di sini dengan mengangkat telunjuk tangan kanan sebagaimana pada khutbah Jumat. Jadi khutbah